keadaan Tanah Abang ini sangat sepi. Dari 2016 sampai 2021 itu waktu-waktu atau pasar-pasar yang diharapkan sama orang pedagang. Tapi sekarang anjlok semenjak ada TikTok. Kita penjualan kita baik pun di online, di offline itu lebih anjlok lagi. Konsep kita dulu bisa kita mencapai sehari itu 10 juta, itu per toko. Kalau sekarang jangankan 1 juta atau 10 juta, mencapai pelaris saja susah. Tanah Abang keadaannya seperti ini aja. Kalau misalkan omset ya udah emang turun drastis banget gitu. Kadang ada 50.000 sehari gitu, nggak tentu juga sih gitu. Kadang ada dapat 150 gitu. Kita maunya pasar Tanah Abang itu seperti dulu lagi, seperti dari tahun ke tahun lah gitu. Kalau dulu kita biasanya sampai 50-40, kadang 60 sehari. Kalau sekarang ya paling 1 juta ke bawah lah, merosot. Soalnya dari faktor pandemi itu online naik bang. Itu mulai orang berbelanja online. Jadi offline jarang, pasar-pasar ya mulai sepi. Untuk Mas sendiri udah pernah coba secara online belum jualan? Jualan online udah pernah di Shopee, tapi nggak nggak terlalu bisa diandelin. Sekarang benar-benar lagi prihatin pengusaha-pengusaha, orang-orang kecil ya maksudnya yang pedagang-pedagang Tanah Abang lagi benar-benar terpuruk banget. Lagi benar-benar sepi karena mungkin ada persaingan dagang ya, kadang di online sekarang kan banyak. Sementara kita sebagai pedagang kecil benar-benar yang datang ke sini gitu. Benar-benar semua sekarang lagi menangis. Kita sebagai pedagang mohon maaf ya, pemerintahan minta tolong pengusaha kecil dibantu. Sementara kita benar-benar pengusaha kecil benar-benar dari ini ya nyari uang ya. Dari kecil-kecil begini, dari retail. Orang yang datang, yang benar-benar kita harap orang yang datang. Mudah-mudahan orang petinggi bisa mengerti keadaan orang-orang yang terpuruk. Nah, itu tadi kita sudah mendengarkan suara hati dari para pedagang di Tanah Abang, sedih, prihatin. Sedih sekali dikatakan, karena setahu saya memang di situ tuh ramai sekali. Tapi betul, tadi dikatakan biasanya sehari 10 juta, sekarang 1 juta saja sudah alhamdulillah begitu. Jadi memang ternyata sangat berdampak, tapi apa sih yang terjadi? Kenapa kok tiba-tiba jadi sepi begitu? Itulah mengapa kemudian pasar Tanah Abang yang tadinya menjadi pusat, bahkan bukan hanya Indonesia loh, pasar Tanah Abang itu terkenal sampai kemana-mana. Iya, grosir Asia Tenggara kan. Betul, nah ini tiba-tiba sepi, ada apa sih sebenarnya? Coba kita akan tanyakan begitu ya. Di sini sudah ada juga nih teman kita, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies, Selyos, Mas Bima Yudhistira. Tadi ada, saya udah lihat. Nah itu Mas Bima. Oh itu dia. Halo Mas Bima. Mas Bima. Selamat datang di Suara Roboan Mas. Thank you. Aduh Mas Bima, silakan duduk Mas. Sambil ngopi ya? Sambil ngopi boleh dong. Boleh. Nah ini kan kita sudah menghidupkan UMKM juga gitu. Tapi kalau tadi kita melihat tayangan ya Mas Bima ya, prihatin juga ya melihat kondisi pasar Tanah Abang saat ini. Sebenarnya apa yang terjadi dengan pasar Tanah Abang sehingga bisa sepi seperti sekarang Mas? Sebenarnya masalah di beberapa retail, bukan hanya di pasar Tanah Abang. Itu satu, masyarakat itu memang pasca lebaran, THR-nya udah habis. Oke. Kemudian sebagian juga melihat mau pilih mana nih, beli baju atau beli beras. Beras sekarang di beberapa daerah udah 18.000 per kilonya. Betul. Tapi itu kan sebenarnya yang terjadi sekarang. Pasar Tanah Abang ini dalam 1 tahun 2 tahun terakhir itu terasa sekali dampak dari adanya social commerce. Jadi media sosial digabung dengan e-commerce itu akhirnya mereka melakukan diskon dan promo, satu itu. Yang kedua, banyak sekali tokoh-tokoh atau influencer yang sudah punya banyak pengikut. Mereka ikut menjual barang yang identik dengan yang ditawarkan oleh para pedagang, baik di Tanah Abang maupun di daerah-daerah. Pastinya akan kalah bersaing. Nah, jadi itu salah satu yang kita lihat juga punya andil. Ada transformasi digital begitu yang kemudian berpengaruh. Nah, transformasi digital ini kan barangnya sebenarnya mau diambil dari Tanah Abang, mau diambil dari pusat grosir lainnya,
seharusnya Tanah Abang tetap ramai nih. Karena dia adalah sentra grosirnya. Tapi kalau kita lihat, yang terjadi sekarang ini di era e-commerce transformasi digital, ada pintu untuk impor berbagai barang. Impornya di sananya sudah murah, dapat diskon ongkos kirim, plus mendapatkan banyak promosi yang akhirnya membuat persaingan Jadi, tidak sehat. Kalah bersaing harga begitu ya, Betul. tidak bisa memberikan murah. Kalau misalkan tadi mungkin Mas taruh aja dulu kopinya di Wih, sini kan panas Mas. ya, panas. Iya, pegang terus saya takutnya begini-begini kurang account-nya gitu. Nah, Mas Imam, tadi kalau misalkan mengatakan kalau misalkan kita memang ada kebiasaan untuk membeli sekarang dari digital gitu. Orang duduk-duduk, tidur-tiduran, bisa langsung beli dan segala macam. Itu apakah perubahan kebiasaan masyarakat ini pengaruh? Kalau misalkan itu pengaruh, kenapa pedagang-pedagang di Tanah Abang, kenapa tidak go digital aja gitu? Nah, tapi sebelum Mas Bima jawab, kita rehat sejenak dulu. Tetap, jangan kemana-mana, tetap di Suara Rabuan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.